Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handini dari D4 Akuntansi ingin mereview teori akuntansi bab 6 tentang pendekatan tradisional dan regulator teori akuntansi. Pendekatan tradisional dan regulator teori akuntansi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hakikat akuntansi berbagai pandangan. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil tersebut. Akuntansi aktivitas jasa berfungsi sebagai menyediakan informasi kuantitatif terutama sifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan tindakan yang ada. Para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda teori-teori akuntansi. Beberapa pandangan tersebut antara lain yang pertama, akuntansi sebagai ideologi, kedua akuntansi sebagai bahasa, tiga akuntansi sebagai catatan histori, keempat akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini, yang kelima akuntansi sebagai sistem informasi, yang keenam akuntansi sebagai komoditas, yang ketujuh akuntansi sebagai mitos, yang kedelapan akuntansi sebagai alasan logis, yang kesembilan akuntansi sebagai perumpamaan, kesepuluh akuntansi sebagai percobaan, 11 akuntansi sebagai distorsi. Yang kedua, penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Walaupun akuntansi adalah kumpulan teknik-teknik yang dapat digunakan di area-area khusus, akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka teoritis implisit yang terdiri atas prinsip dan praktik yang diterima oleh profesi karena dugaan penggunaan dan logikanya. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ini membantu pembuatan laporan keuangan akuntansi dalam memilih teknik akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan cara yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik. Yang ketiga, ada hakikat teori akuntansi. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Teori didefinisikan sebagai suatu rangkaian gagasan, definisi, dan usulan yang saling berhubungan yang melambangkan suatu pandangan sistematis atas fenomena melalui penentuan hubungan yang ada antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Yang keempat, ada metodologi dan perumusan teori akuntansi. Teori memberikan suatu kerangka referensi seperti yang telah disarankan Hendriksen, dan teori akuntansi mencakup 3 elemen. Yang pertama, pengodoan fenomena ke dalam penyajian simbolis. Yang kedua, manipulasi atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu. Yang ketiga, penerjemahan kembali fenomena dunia nyata seperti yang telah disarankan oleh MC Danau. Dan yang terakhir, ada pendekatan untuk perumusan akuntansi. Non-teoritis, praktis atau pragmatis atau informal. Teoritis dibagi menjadi 6, yaitu 1 dedukatif, 2 indukatif, 3 etis yaitu kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan kriteria utama untuk perumusan teori akuntansi. Yang keempat ada sosiologi, yaitu pengaruh sosial dari teknik akuntansi. Yang kelima ada ekonomi, yaitu pengendalian perilaku dari indikator 2 yang dihasilkan makroekonomi dari berbagai teknik-teknik akuntansi. Yang kelima ada seleksi. Hakikat standar akuntansi. ED membagi persyaratan standar menjadi 4 tipe utama. Tipe 1 menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahu kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Tipe kedua ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe ketiga meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe keempat mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi, penilaian aktiva, dan penentuan laba yang telah disetujui. Tujuan penetapan standar dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan ketetapan penyajian. Yang kedua, pendekatan konsekuensi ekonomi. Dan yang ketiga, pendekatan kritikal interpretatif. Standar akuntansi yang berlebihan dibagi menjadi 5. Yang pertama, standar yang terlalu banyak. Yang kedua, standar yang terlalu detail. Yang ketiga,
saja tidak ada standar yang tegas, membuat pemilihan suatu aplikasi menjadi sulit. Yang keempat, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan CPA. Yang kelima, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Dampak dari standar akuntansi yang berlebihan adalah kegagalan audit karena akuntan kehilangan fokus dalam audit dan lupa untuk melakukan prosedur audit mendasar. Pengguna mengalami kebingungan karena jumlah dan kompleksitas yang diminta oleh standar yang ada, biaya pemenuhan standar yang lebih besar daripada manfaat untuk perusahaan kecil. Sekian dan terima kasih, itulah review dari saya pribadi. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Jangan lupa